Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiatul Syarifah akan menjelaskan tentang apa itu hypnoteaching dan bagaimana cara kerja hypnoteaching. Untuk yang pertama, apa itu hypnoteaching? Hypnoteaching merupakan improvisasi dari sebuah metode pembelajaran dengan menggunakan sugesti-sugesti positif untuk mencapai alam bawah sadar anak didik. Hypnoteaching sebenarnya merupakan salah satu teknik yang menggabungkan antara ilmu hipnosis, komunikasi, psikologi, dan teknik pembelajaran di kelas. Dalam menyampaikan materi, guru menggunakan bahasa bawah sadar, yakni bahasa persuasif, yang nantinya akan menimbulkan ketertarikan sendiri kepada anak didik. Hypnoteaching berasal dari dua kata, yakni hipnosis dan teaching. Hipnosis berarti mensugesti dan teaching berarti mengajar. Dapat diartikan bahwa hypnoteaching merupakan seni berkomunikasi dalam proses pembelajaran dengan mengeksplorasi alam bawah sadar, yang nantinya akan membuat anak didik menjadi fokus, rileks, dan sugestif terhadap materi yang disampaikan. Pada saat melakukan metode hypnoteaching, guru bertindak sebagai penghipnotis dan anak didik bertindak sebagai subjek atau dihipnotis. Dan pada saat itu, guru tidak perlu menidurkan anak didik, tapi cukup berkomunikasi menggunakan bahasa persuasif dengan anak didik. Dan guru memahami pola kerja pikiran anak didik, sehingga nantinya apa yang disampaikan oleh guru dapat sesuai dengan keinginan anak didik. Tentunya guru harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Untuk pembahasan kedua yaitu bagaimana cara kerja hypnoteaching. Menurut penelitian akademis, cara kerja otak dibagi menjadi dua, yaitu alam sadar dan alam bawah sadar. Jika dipresentasikan, alam sadar hanya 12% dan alam bawah sadar 88%. Sebenarnya semua aktivitas harian kita dikendalikan oleh alam bawah sadar, termasuk juga menyimpan data atau pengetahuan. Sebuah contoh dari data. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Seorang guru menyampaikan data tersebut kepada anak didik, dan anak didik akan menyimpannya. Kapanpun dan dimanapun anak didik ditanya tentang data tersebut, maka ia akan dapat menjawabnya dengan benar, karena data tersebut sudah tersimpan dalam gudang ingatan, yaitu alam bawah sadar. Jadi, proses mengajar adalah memasukkan data ke dalam alam bawah sadar anak didik dan menyimpan di dalamnya. Dalam hypnoteaching, guru mengkondisikan gelombang otak anak didik dari frekuensi gelombang beta, alam sadar, ke dalam alfa menuju theta, alam bawah sadar. Pada fase alfa, kondisi otak relaksasi dan penuh kreativitas, sehingga seseorang dapat belajar dan menyimpan data dengan baik. Fase alfa juga menjembatani kesadaran alfa dan theta. Pada fase theta sangat bagus untuk proses auto-hipnosis, dan pada fase theta terjadi proses peningkatan produksi katekolamin yang mendukung dalam proses pembelajaran dan ingatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek dan langkah-langkah dalam hypnoteaching. Aspek hypnoteaching yang pertama adalah penampilan guru. Sebagai seorang guru, kita wajib untuk berpenampilan rapi supaya bisa meningkatkan rasa percaya dalam diri kita. Aspek yang kedua adalah rasa simpati yang tinggi. Sebagai seorang guru, kita harus memiliki rasa simpati yang tinggi terhadap anak didik kita, supaya mereka juga akan mempunyai rasa simpati kepada kita dan akan menghargai kita sebagai seorang guru. Aspek hypnoteaching yang ketiga adalah rasa empati yang tinggi. Selain memiliki rasa simpati yang tinggi, hendaknya seorang guru juga harus memiliki rasa empati yang tinggi. Dengan empati tersebut,
Seorang guru senantiasa pasti akan selalu membantu anak didiknya dalam kesulitan. Aspek hypnoteaching yang keempat adalah penggunaan bahasa. Seorang guru yang menggunakan bahasa santun dalam bertutur kata pasti juga akan dihormati dan dihargai oleh anak didiknya, dan anak didiknya tidak akan berani melontarkan kalimat-kalimat yang menyakiti hati seorang guru. Aspek hypnoteaching yang kelima adalah memotivasi peserta didik dengan kisah atau cerita. Aspek ini adalah salah satu faktor keberhasilan dari hypnoteaching. Melalui motivasi yang diberikan guru kepada anak didiknya, seorang guru dapat mengarahkan dan membimbing anak didiknya untuk menjadi lebih baik, tanpa anak didik tersebut merasa digurui. Aspek hypnoteaching yang keenam adalah peraga. Salah satu unsur hipnosis dalam pembelajaran adalah peraga atau mengekspresikan diri. Hendaknya ketika mengajar, seorang guru bisa mengekspresikan dirinya menggunakan bahasa tubuh yang baik, sehingga materi yang disampaikan dapat terserap dengan baik dan mengesankan untuk peserta didiknya. Aspek hypnoteaching yang ketujuh atau yang terakhir adalah menguasai hati peserta didik sebelum menguasai alam pikirannya. Salah satu cara menguasai hati peserta didik adalah menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan melakukan permainan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam melakukan hypnoteaching. Yang pertama adalah niat dalam diri. Seorang guru harus memiliki niat atau komitmen dalam dirinya untuk meraih kesuksesan dalam pengajarannya. Langkah hypnoteaching yang kedua adalah pacing. Pacing artinya menyamakan posisi, gerak tubuh, bahasa, dan frekuensi gelombang otak dengan anak didik. Sebelum guru menyampaikan materi, seorang guru harus mau dan mampu untuk menyamakan frekuensi antara dirinya dengan peserta didik. Tujuannya agar proses pembelajaran menjadi lebih kondusif dan efektif. Langkah hypnoteaching yang ketiga adalah leading. Leading berarti memimpin atau mengarahkan. Bila seorang guru telah berhasil melakukan pacing dan peserta didik sudah merasa nyaman dengan guru tersebut, maka hampir setiap perkataan yang diucapkan oleh guru tersebut akan senang hati diikuti oleh peserta didiknya. Langkah hypnoteaching yang keempat adalah menggunakan kata-kata positif. Langkah ini merupakan langkah pendukung untuk melakukan pacing dan leading. Dengan menggunakan kata-kata positif, seorang guru dapat meningkatkan rasa percaya diri anak didiknya. Langkah hypnoteaching yang kelima adalah memberikan reward dan punishment. Sebagai seorang guru, hal yang harus diingat adalah memberikan reward dan punishment. Dengan memberikan reward, seorang peserta didik akan semakin termotivasi dan akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan dengan memberikan punishment, seorang peserta didik tidak akan melakukan perilaku yang kurang baik atau bertentangan dengan norma. Langkah hypnoteaching yang keenam adalah modeling. Sebagai seorang guru, hendaknya kita wajib untuk menjadi teladan yang baik untuk peserta didiknya. Setelah menciptakan suasana belajar yang nyaman, peserta didik akan dimantapkan dengan perilaku dan ucapan gurunya yang konsisten. Hal tersebut akan menjadikan guru tersebut menjadi sosok yang dipercaya di mata peserta didiknya. Langkah hypnoteaching yang terakhir adalah menguasai materi. Seorang guru sebaiknya melibatkan peserta didiknya secara aktif dalam proses pembelajaran, seperti memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk bertanya terkait materi yang belum dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amri Fadilah akan menjelaskan tentang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Yang pertama, pikiran sadar.
Pikiran sadar adalah proses pemikiran yang dapat kita sadari atau dapat kita kendalikan. Contohnya, jika kita ingin memilih menu makanan, maka kita memilih mana yang kita ingin makan berdasarkan logika kita. Contohnya berdasarkan waktu makan, budget untuk dana, dan lain sebagainya. Cara kerja pikiran bawah sadar ada beberapa tahap. Yang pertama, mengenali informasi yang masuk berdasarkan panca indera. Kemudian membandingkan dengan isi memori kita. Selanjutnya, menganalisa informasi tersebut. Dan terakhir, memutuskan respon apa yang dilakukan terhadap informasi tersebut. Yang kedua, pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar adalah proses pemikiran yang bertolak belakang dengan pikiran sadar. Proses ini tidak melalui kendali sadar kita. Contohnya, tiba-tiba kita sedang jatuh cinta kepada seseorang, atau tiba-tiba saja kita ingin sekali makan bakso. Jika ditanya pun kita akan menjawab tidak tahu alasannya, karena memang pikiran sadar tidak ikut campur dalam proses pemilihan itu. Apa yang dilakukan pikiran bawah sadar kita sebenarnya tidak sepenuhnya terjadi di luar kendali kita, karena isi pemikiran bawah sadar adalah program-program atau data-data yang lalu kita masukkan ke dalam bawah sadar kita. Yang pertama, kebiasaan. Kita pasti merasakan bahwa kebiasaan yang kita lakukan dilakukan dengan begitu mudah dan terjadi begitu saja, dan kita sangat sulit untuk melawan kebiasaan yang sudah kita tanam itu, karena memang pikiran bawah sadarlah yang berperan dalam hal ini. Yang kedua, perasaan. Emosi atau perasaan juga sangat sulit kita kendalikan secara sadar. Misalnya, kita merasa sedih jika ditinggal pacar pas lagi sayang-sayangnya. Yang ketiga, ingatan jangka panjang. Jika kita ditanya 2 tambah 2 sama dengan berapa, kita akan menjawab 4 secara spontan. Karena hal ini telah kita tanam di memori jangka panjang yang terletak di bawah sadar kita. Yang keempat, kepribadian. Kepribadian terbentuk dan tertanam di dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga kita sangat sulit untuk melenceng dari kepribadian itu. Yang kelima, intuisi. Terkadang kita merasa bahwa apa yang kita lakukan berdasarkan feeling, tanpa perlu pemikiran yang logis. Contohnya, aku merasa hari ini adalah hari keberuntunganku, dan lain sebagainya. Yang keenam, kreativitas. Kreativitas yang dimiliki oleh seseorang sebenarnya dikendalikan oleh pemikiran bawah sadar. Hal ini disebabkan karena munculnya kreativitas itu sendiri bukanlah hal yang dipaksa secara sadar. Yang terakhir, kepercayaan. Kepercayaan atau keyakinan yang terdapat dalam pikiran bawah sadar akan sangat berpengaruh dalam tindakan mereka, sehingga kepercayaan di sini menjadi cangkupan dari pemikiran bawah sadar. Yang pertama, tidak rasional dan percaya tanpa perlu penjelasan logis. Hal ini biasa digunakan oleh para marketer untuk memanipulasi otak sadar kita. Contohnya, beli mobil hanya seharga Rp10.000. Otak sadar kita berpikir bahwa hal itu tidak logis, tapi karena ini main perasaan, rasa untung, rasa mewah, rasa spesial, maka bawah sadar kita yang dominan dan percaya dengan hal itu walaupun tidak logis. Yang kedua, tidak membedakan imajinasi dan realitas. Ketika alam bawah sadar kita dominan, maka imajinasi pun akan kita anggap seperti kenyataan. Contohnya, ketika kita melamun dan kita ikut dalam lamunan kita, maka kita merasa bahwa lamunan kita itu seakan nyata. Yang terakhir, pintar dan memahami apa yang difokuskan. Jika kita mengatakan saya sehat dan dalam kondisi fit, maka pikiran bawah sadar kita akan memerintah agar kita makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, dan lain sebagainya. Yang intinya, otak bawah sadar kita sudah tahu apa yang harus dilakukan.